kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang telah menghentar kami, keluarga besar Jemaat Gemim Shalom Paniki Atas, lewat segala bentuk perjuangan yang boleh kami lakukan, sehingga pada saat ini kami hendak ada dalam ibadah pentabisan Gedung Pastoris 1. Mulialah namamu lewat pelayanan saat ini. Dan di saat ini kami hendak dilayani oleh yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, yang terkasih Pendeta Dr. Adolf Katuuk Wenas, yang pada saat ini boleh hadir di tempat ini. Ya Tuhan Allah, kami mohon Roh Kudus-Mu melingkupi kehidupan hamba-Mu ini. Biarlah dia dapat melayani Tuhan di dalam persekutuan ini, namun juga dalam satu kerinduan keluarga besar Jemaat Gemim Shalom Paniki Atas bersapa bertemu dengan Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode yang ada. Dan biarlah oleh karena pelayanan ini nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah untuk segala sesuatu yang akan kami laksanakan di tempat ini hanya boleh terjadi di dalam nama Tuhan Allah yang terus menaungi kehidupan kami, menolong dan memelihara kami. Kami serahkan peribadatan dan kehidupan kami di tempat ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Amin. Pentabisan Gedung Pastoris 1 Jemaat Gemim Shalom Paniki Atas. Oleh karena itu, saat ini mendahului rangkaian acara, mari kita ikuti ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Paniki Atas, yang terkasih Pendeta Tineke Kumogar Maliangkai MTH. Hari ini sebagai satu persekutuan Jemaat Shalom Paniki Atas,
kita kembali ada dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini dan dirangkaikan dengan ibadah pentabisan peresmian Pastori 1. Dan karena itu pada kesempatan ini dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Paniki Atas, seluruh pelayan khusus mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Dr. Adolf Katuk Wenas MTH selaku Ketua BPMS yang akan menjadi Kadin di saat ini. Meskipun tadi dari Amurang, tapi bersedia untuk tetap melayani kami di saat ini karena ketua bilang kita tancap gas. Jadi kita bilang hati-hati ketua kami. Sekali lagi dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus, tetapi juga dari Komisi Pembangunan dan Tim Kerja mengucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti acara demi acara. Demikian, terima kasih. Demikian ucapan selamat datang yang sudah disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Paniki Atas Pendeta Pinoko Gumogar Maliangkai MTH. Kita masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Adolf Katuk Wenas MTH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan Allah Raja Alam Semesta untuk hari yang indah, udara segar yang kita hirup, atas tubuh yang sehat yang boleh kita nikmati. Kita menyembah Dia, Allah Maha Kudus, yang berkenan melayakkan kita untuk terus diperlengkapi dalam menjalankan tugas panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani Dia. Mari kita menyerukan keagungan Allah sambil mengucap syukur di dalam hadirat-Nya. Mari sembah. Ibadah syukur pentabisan peresmian Pastori 1 Jemaat Gemim Shalom Paniki Atas wilayah Mapanget 1 saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Profesor Dr. Maris Kausa, Bapak Oli Dondo Kambe, SE, Ketua 2 MPH Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, yang kami hormati dan kami cintai Bapak Pendeta Dr. Adolf Katuk Wenas MTH, Ketua Sinode Gemim yang menjadi Kadin pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Talawaan beserta Ibu, Bapak Kepala Desa Karyomasi Londong bersama Ibu, Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Mapanget 1, Bapak Pendeta James Yokom dan seluruh Badan Pekerja Majelis Wilayah Mapanget 1, para undangan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu mengingat waktu, mohon maaf. Dan para jemaat Gemim Shalom Paniki Atas dan juga simpatisan yang hadir pada ibadah ini, dengan memanjatkan puji syukur dan pujian kepada Tuhan Yesus, maka izinkan saya secara singkat melaporkan secara umum pembangunan Pastori
1 Gemim Shalom Panikia Atas. Perlu kami sampaikan atau informasikan bahwa Pastori 1 yang lama merupakan bangunan existing yang dibeli di lokasi ini yang dibangun baru, di mana sejalan dengan waktu bangunan tersebut mengalami kerusakan baik atap maupun semua ruangan yang ada. Perlu saya informasikan juga bahwa sebagian menyekat ruangan hanya berupa partisi dari bahan triplex dan hanya satu ruangan yang berdinding beton, itu yang Pastori lama. Nah, sehubungan dengan itu, Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Panikia Atas melalui sidang majelis pada bulan Desember 2024 memutuskan untuk memprogramkan pembangunan Pastori 1, membangun baru bukan rehab, yang berlokasi di lahan ini, jadi lahan Pastori yang lama. Perlu juga kami informasikan bahwa bangunan ini dibeli, lahan dan bangunan dibeli pada tahun 1998, yang oleh pemilik sebelumnya dibangun sekitar tahun 1980. Jadi bayangkan sudah berapa lama dengan gedung hanya semi permanen. Selanjutnya kami sampaikan bahwa menindaklanjuti itu Badan Pekerja Majelis Sinode Jemaat menerbitkan surat keputusan dan membentuk tim kerja untuk membantu melayani bersama dengan Komisi Pembangunan. Jadi tim kerja berjumlah 20 orang dari 20 kolom. Saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa Pastori 1 baru ini khusus bangunannya bernilai Rp670.818. Kemudian ada pengadaan sebagian mebeler dan kelengkapan lainnya di Pastori senilai Rp54.419.000. Penataan halaman depan, dulu ini lahan tanah, penataan lahan halaman depan dengan menggunakan paving block senilai Rp13.500.000. Sehingga secara total pembiayaan baik bangunan dan mebeler, sebagian mebeler dan penataan halaman berjumlah Rp744.737.000. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025, sehingga waktu pelaksanaan efektifnya adalah 8,5 bulan, di mana pada bulan Desember dan awal Januari tidak ada aktivitas kegiatan untuk pembangunan. Luas bangunan untuk bangunan utama dalam bangunan ini adalah 116,87 meter persegi. Kemudian teras depan dan belakang seluas 14,57 meter persegi. Carport masih kurang, ini belum ada kanopi, luasnya 26 meter persegi, dan penataan halaman seluas 160 meter persegi. Sumber pembiayaan, jadi pengumpulan dana oleh 20 kolom. Jadi kolom ada target dengan per kolom 12,5 juta sehingga dan BIPRA 5 juta sehingga totalnya 275 juta rupiah. Kemudian program pengumpulan dana, komisi dan tim kerja serta sumbangan yang melalui sampul persembahan dan aksi-aksi spontanitas senilai 367 juta. Kemudian bantuan material langsung kami taksir nilainya berdasarkan harga pasar adalah sejumlah Rp86.737.000. Tenaga kerja bakti pun kami hitung 7 kali kerja bakti, bantuan tenaga kerja kami taksir nilainya Rp14 juta, sehingga nilai total adalah Rp742.737.000. Pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada penasehat, semua perangkat pelayanan Gemim Shalom Panikia Atas, Badan Pekerja Majelis Jemaat Pelsus Gemim Shalom Panikia Atas, seluruh jemaat dari kolom 1 sampai kolom 20, bahkan jemaat simpatisan, para donatur baik dari jemaat Shalom dan simpatisan, pemerintah Desa Panikia Atas, pemerintah Kecamatan Talawaan, rekan-rekan komisi kerja, komisi pembangunan dan tim kerja,
serta semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami akan tuangkan dalam buku pembangunan siapa saja yang terlibat dalam pembangunan ini. Demikian laporan singkat ini saya sampaikan. Atas kekurangan dan hal-hal lain yang mungkin tidak berkenan kepada seluruh jemaat, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Selanjutnya kita ikuti penandatanganan naskah serah terima gedung. Maka diundang pihak pertama, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Pembukaan selubung papan nama. Pengguntingan pita. Gereja di Indonesia. Selanjutnya penyerahan kunci dari tukang ke Ketua Komisi Pembangunan, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua BPMJ Jemaat Shalom Paniki Atas Pendeta Tineke Maliangkai MTH. Pembukaan pintu dan diundang kepada seluruh undangan dan jemaat untuk kita akan ikuti pentabisan. Dan resmikan Pastori 1 Jemaat Gemim Shalom Paniki Atas wilayah Mapanget 1 ini. Amin. Tuhan akan menjaga dan memberkati jemaat dan keluarga pelayan khusus yang menggunakan Pastori 1 ini sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pujilah Allah yang Maha Kuasa. Diundang kepada jemaat bahkan tamu yang hadir yang
sudah memiliki pastori satu yang lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Besaran kasih-Mu yang bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku, menjadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tapi puji syukur jemaat gereja Masehi Injil Minasa selalu gotong royong bersama-sama membangun. Tadi Ibu Pendeta juga menyampaikan rencana-rencana ke depan untuk pembangunan. Nanti orang bangun satu lagi begitu Kang Ibu Pendeta, tapi berbagai dua, berbagai tiga gitu. Kita dengan Rio setengah jemaat, ya. Kita ada Rio setengah, nanti Rio datang antar DP. Doi karena Pak Ketua Pembangunan bilang DP tanah kata so ada. Ayo, nanti dia pulang dari Jakarta, dia antar kemari. Itu setengah, jadi 600 juta berbagi dua, setengah-setengah. Nah, DP isi nanti baku atur ulang. Ya toh, Ketua? Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan bagi kita saat sekarang. Kita harus selalu gotong royong karena situasi kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja. Ya toh? Ekonomi karena pengaruh geopolitik global sehingga berdampak petor. Kita kemarin pergi makan biapong di Tomohon, biasa besar, harga masih sama harus lebih kecil. Tanya, kenapa kau suka cili Pak? Terigu so naik. Nah, kenapa terigu naik? Karena gandum ini impor. Gandum impor, jadi DP harga transportasi naik, DP dolar juga so naik, jadi berdampak kepada harga terigu. Itu baru terigu, belum lain-lain ke kamari. Nah, jadi di mana-mana kalau saya turun di PGI, di gereja-gereja sinode, selalu saya menyampaikan hal-hal seperti ini. Torang mesti batanang, apalagi di sini masih banyak lahan kosong. Kalau torang tanam ubi, satu saat ini ubi boleh jadi bahan baku buat bikin kue. Jadi penghabisan torang bisa bertahan. Karena situasi kondisi sekarang
sangat-sangat berbeda. Jadi saya kira Ibu Pendeta menggerakkan kembali program yang dulu sinode dengan pemerintah orang baking kemari bajo pekebong, sekarang jo baking mari menanam. Ya toh, supaya tidak ada hal-hal yang orang tidak inginkan. Ini jo mari menanam. Karena penting orang cari 5 pengganti beras. Karena beras ini juga impor, pasti akan naik harganya. Kalau sekarang sudah 16.000, bisa aja 2 bulan depan semua 20.000 satu kilo. Tapi kalau orang ada biasa makan nasi 1 hari 2 liter, tapi kalau ada makanan pengganti ubi dan lain-lain, pasti cuma butuh 1 liter. Nah ini harus orang dorong terus orang pejemaat agar supaya orang siap kalau ada hal-hal yang orang tidak inginkan. Karena saat ini tidak bisa diprediksi situasi kondisi. Dalam 1 minggu ini dolar sudah jadi 17.600. Orang ingin tahu, kayak dia jadi 18.000, 20.000 kayak dulu berdampak Krismon. Contoh sangat sederhana. Saya punya pompa bensin di situ. Biasa solar satu minggu dia 12 kali dong antar. Sekarang 1 minggu tinggal 4 kali Pertamina antar. Artinya masih ada, tapi sudah dibatasi. Nah itu contoh sederhana, sehingga mengganggu transportasi seluruh bahan untuk di. Nah ini yang harus orang antisipasi. Orang bersyukur karena di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara, orang pelahan sangat subur. Kalau daerah lain pi Bolmong so panas, orang masih ada ujang-ujang sedikit. Jadi mari orang turun untuk menanam. Bapak Ibu, saya kira mohon maaf saya potong di tengah jalan ini karena saya ada kegiatan lain yang harus saya tinggalkan di tempat ini. Nah mudah-mudahan kehadiran saya sini sama-sama orang selalu topang menopang dalam rangka untuk gereja Masehi Injili Minahasa. Ibu Pendeta, nanti saya tinggalin duit 25 juta ya. Sementara kata Pak Panitia belum pasang railing dan segala macam supaya bisa lengkap. Nah, berikut untuk rencana ke depan nanti Rio kan sudah gaji, so jadi anggota DPR. Jadi saya bilang anak mesti sharing, kalau Papa kesekian, ngana DP sekian. Nah, makanya dia jadi ketua panitia pembangunan di Gereja Paulus sana, supaya sharing, supaya berkat itu buat orang semua, bukan buat siapa-siapa. Tapi memang harus gotong royong, supaya itu berkat buat orang semua sini. Pasti yang menyumbang udah bangun pastori, pasti dia dapat berkat banyak. Karena saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman waktu jadi ketua panitia pembangunan di Bekasi. Ketua panitia pembangunan gereja GPIB. Makanya kadang-kadang GPIB masih kita anggap kita anggota jemaat Doram Pak Pendeta. Doram ini mau keselepas. Tetap terdaftar Pak Dora. Yang lalu ulang tahun 75 tahun GPIB dong bikin kita ketua panitia. Mau tolak nih boleh, pendeta yang datang. Iya tak? Kalau pendeta yang datang orang ini boleh tolak. Kalau tolak ya tanin tahu apa DP akibat. Tapi selama ini harus terima. Tak punya pengalaman hal ini. Waktu tahun 99 saya bangun gereja. Gereja sekelar. Karena mau calon anggota DPR, kita bilang Pak Ketua Sinode dan pendeta ketua jemaat, so resmikan jo ini. Ada dalam hati saya mau lepas tanggung jawab. Kalau so resmikan kan so kelar. Padahal di dalam belum ada kadera, belum ada pastori, ya lain-lain belum, baru DP bangunan. Tapi yang namanya orang minta pasti langsung resmikan, bikin acara besar resmikan. Pulang Manado calon anggota DPR tahun 99. Apa hasilnya? Nggak jadi. Tahun 99 nggak jadi. Padahal waktu itu PDIP menang total. Nggak jadi kita. Jadi kita pulang rumah kita berdoa, kita bilang kenapa kok boleh nggak jadi? PDIP-nya ada doi, baru kita ada doi dulu. Kok boleh nggak jadi? Ternyata satu, kasih tinggal pekerjaan Tuhan.
Itu. Mulai itu tak pulang ulang tepi rumah yang dekat gereja di Bekasi. Kong kumpul ulang di panitia, mar torang bangun. Semua torang bangun. Pastori jadi 3, tempat buat anak-anak sekolah minggu, ada ruangan aula semua jadi. 2004 sebenarnya bukan kita tuh jadi, ada orang lain. Tapi Pak Teo Safei bilang, ngana pi cari pada orang kalau ngana ada orang jadi, ngana nomor 2, orang nomor 1. Tanya pada orang semua ini mau. Lapor lagi, Pak, orang tidak mau ini, jenderal-jenderal tidak mau ikut PDIP. Ya sudah, ngana jadi nomor 1. Niscaya apa? Cuma 1 kursi PDIP dari Sulut. Cuma kita yang jadi. Nah, terus tapi teman-teman yang bangun sama-sama panitia pembangunan, satu jadi direktur Bank of Tokyo, satu jadi direktur Bank Bumi Putra zaman itu, semua jadi. Karena apa? Karena semua bergotong royong. Jadi itu berkat mesti sama-sama, Ibu Bapak. Makanya tadi kita setengah-setengah, ya toh? Kita dari setengah, jemaat Bacari DP setengah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan yang Engkau berikan bagi kami. Pentabisan peresmian Pastori 1 boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih juga Tuhan berkati Bapak Oli Dondo Kambe yang juga telah mensupport untuk pembangunan Pastori berikutnya. Biarlah Tuhan berkati perjalanan Bapak ke Ketomo Bagus saat ini dalam lindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, bersama rombongan Tuhan berkati. Dan saat ini kami semua ingin membaca firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan berfirmanlah Engkau atas kami. Biarlah bejana-bejana hati kami diisi oleh firman. Dalam nama Yesus, amin. Sebab kepada siapa di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita, melebihi teman-teman sekutumu. Semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan menyanyi firman Allah Jayalah. Untuk hidup
khotbah ini pendeta akan membacakan cerita atau kisah akhir hidup dari para murid-murid. Matius meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus meninggal dunia di Alexandria, Mesir, diseret dengan kuda sampai ia mati. Lukas mati digantung di Yunani. Yohanes direbus atau lebih tepatnya digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma. Petrus disalib dengan kepala di bawah. Yakobus saudara tiri Yesus dilempar ke bawah dari puncak bumbungan bait Allah. Yakobus anak Zebedeus dipenggal kepalanya di Yerusalem. Bartolomeus meninggal di Armenia setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk. Andreas disalib seperti Petrus dengan cara X di Yunani. Thomas mati ditusuk oleh tombak di India. Yudas saudara Yesus dihukum mati dengan panah. Matias mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Paulus disiksa, dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Saudara-saudara, apa arti semua ini? Tidak komitmen, tidak percaya, bahkan pengecut, murid-murid pengecut. Di waktu Yesus ditangkap, di mana dorang? Ada basambunyi semua. Yang mendampingi Yesus sampai di kayu salib siapa? Perempuan. Perempuan. Murid-murid takut semua. Petrus saja ketika ditangkap, Yesus ditangkap, dia ada di situ dan mereka berkata, dia salah satu muridnya. Apa Petrus bilang? Aku tidak kenal orang itu. Bayangkan, itu orang terdekat dari Tuhan Yesus. Dia saja nih mau mengaku. Thomas, Yesus so bangkit. Sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Jadi kalau orang mau lihat dari sejarah, dari kisah hidup mereka di awal, mustahil mereka seperti itu. Mustahil. Sekarang pertanyaan, kenapa mereka bisa berubah itu? Kenapa mereka bisa semilitan itu? Apa yang mendorong? Apa yang menjadi latar belakang terjadi perubahan 180 derajat? Apa yang mendorong? Kalau kita lihat dari cerita Alkitab, ada dua hal yang mendorong mereka. Pertama, karena pasca kebangkitan Yesus. Amin. Ya. Karena pasca. Kenapa mereka berubah? Karena mereka melihat Yesus bangkit. Tadinya mereka kurang percaya, mereka berpikir, oh dia sama dengan manusia biasa. Tapi ketika Yesus bangkit, di situ baru domba pikir, memang dia ini anak Allah. Memang dia ini Mesias. Amin. Ya. Coba zaman sekarang, siapa ngoni so pernah lihat ada orang bangkit? Dia bilang tonaas, so nariki bangkit. Siapa? Pendeta. Enggak ada yang bangkit. Tapi Yesus bangkit. Itulah yang membedakan Yesus dengan kita. Amin. Itu penting. Sebab zaman sekarang ada ketua wilayah, ada tuh orang sesama dengan Tuhan Yesus. Oleh orang penasib dia mau ator. Iya. Dia ator. Orang ini boleh begitu. Kata-kata do sesama dia orang benar. Semua dianggap salah. Oleh ketua sinode dianggap salah. Cuma dia tuh betul.
nak betul orang itu. Amin. Iya. Toh. Kedua, apa yang membuat murid-murid berubah? Apa? Ketika melihat Yesus terangkat ke sorga. Amin. Oh. Melihat Yesus terangkat, dapat lihat langsung ke atas. Ada tuh coba-coba bikin sama Yesus sedang terangkat, dong pakai kotek tuh apa ya? Itu gajah bujang. Kalau dulu jaga bilang dia kotek sebegi kondoi angkat, cek, cuma sampai situ. Nah ada seperti Yesus sampai di langit. Rupanya itu yang mengubah mereka. Hanya mereka sadar bahwa Yesus itu anak Allah. Amin. Bahwa Yesus itu betul-betul Allah sendiri yang datang, bukan manusia. Nah ini tolong harus yakini. Sebab banyak orang Kristen datang di gereja sepelayan melayani Tuhan, kadangkala tidak percaya pada kuasa Yesus. Betul enggak? Pesaki kemari bukan berdoa percaya pada Tuhan, pipa dukun. Sudah pipa dukun kompenatuale. Oh Tuhan, penatuale itu pergi lihat akang. Kita sakit-sakit ini, itu dukun terus lihat orang dah baking. Kau dia tanya, siapa? No penatua ini bertanya, siapa? Orang dekat. Penatua langsung berpikir, siapa le kau bukan diaken ini? Kasih Joskar. Dan tu mau baca calon majelis, kasih Joskar. Biasa Joko. Pasti jadi. No ada tuh jemaat sekarang pendeta Jalia tuh majelis. Siapa nih majelis lempe semangat dia sunyanda. Dia ada. Siapa pena? Sudah Jo. Ngoni Jo tuh mulai. Siapa? Dapat lihat dong sunak mau pilih pak kita. Jadi dorang Jo tuh bakuat. Oh kasihan. No, dia so mulai kecil hati tawar hati. Hele senyum sunyana ada. Mar memang le pendeta tanya apa tuh jemaat. Penatua bagaimana mau pilih? Nyanda pendeta. Oh Tuhan. Ni jemaat le sekarang so terbuka no. Kok pendeta tanya. Siapa so ngana ngoni senang mau pilih? Pendeta malas sekali tuh penatua itu. Oh malas. Malas penenek moyang dia. Siapa so dapat lihat di mana? Kita DP contoh pendeta. So 4 kali masuk rumah sakit. Dia nak datang kunjungan doa. Betul? Dorang ngejang marah pak kita. Kita kan cuma tanya. Betul? Wow, nih. Kau pendeta tanya, siapa dia? Iyo, dia pendeta. So masuk rumah sakit, 4 rumah sakitnya nak datang. Sudah Jokol dia nak datang. Yang penting dana sehat dan datang. Ini orang sunak datang, dana sehat lesunya nak datang. Dia bilang, nyandak pulang pokok ini. Karena rajin di kolom kasihan dia. Kau pendeta tanya, kalau diaken lanjutkan. Siapa? Rajin sekali pendeta. Bagaimana so DP rajin? Saking DP rajin bayangkan. Sedangkan tu jamaat belum sakit dia saja tanya mau sakit tempo apa. Siapa? Tak semua catat supaya tak semua doakan. Bayangkan belum sakit dia saja katanya mau sakit tempo apa. So itu tu jemaat sonya nak jadi sakit. Iya toh. Belum sakit dia so doakan. Daripada so sakitnya nak pergi. Jadi percaya jumpa Tuhan Allah. Amin. Anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Jadi anak Allah Tuhan melakukan. Percaya. Ibrani katakan dia melebihi malaikat-malaikat. Itu Tuhan orang sembah, pendeta sembah, penatua diaken sembah. Jemaat yang datang beribadah ini bukan Tuhan biasa. Tuhan yang mati tapi Tuhan yang bangkit. Tuhan yang naik ke surga tapi Tuhan itu dia akan datang kembali ke dunia ini. Apa DP arti? Dia mau cek ada backing DP firman atau nyanda. Nyanda ada tuh bilang, oh kita so 8 periode penatua pasti masuk surga.
Belum tentu. Paling dia bilang Tuhan Yesus masuk di surga. Kita mau masuk, Tuhan Yesus bilang nyanda. Siapa? Provokator kan. Kon dia akan bilang, oh kita kan pasti masuk surga. Dua kali bendahara. Tuhan bilang nyanda. Siapa? Balolo. Kon tuh pendeta bilang itu kok ngoni penatua diaken. Nyak melayani baik-baik. Tuhan Yesus bilang ngana lebih soe. Pilih-pilih kasih. Ngana kalau orang kaya ngana badaseng situ. Kalau orang susah ngana bilang kurang sehat. Betul? Oh Tuhan, pendeta tina kebanyak sekali Oh Tuhan. Pendeta bilang nyanda kurang bato wongonnya. Mar hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang membuat pastori itu. Tuhan juga yang akan memberkati kamu dan akan memberkati pembangunan pastori berikutnya. Karena itu percaya kepada Dia. Andalkan Dia. Maka kamu akan merasakan seperti murid-murid sampai mati mereka tidak menyesali. Kenapa? Karena mereka telah melihat kemuliaan Allah, karena mereka telah melihat kuasa Allah. Jadi orang ini masuk gereja bukan cuma tradisi, tapi masuk gereja mau menyatakan kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah anak Allah yang akan memberkati tompe pergumulan, yang akan menolong tompe pergumulan. Ada tuh dokter sebilang patu keluarga basiap jotni anak semua mati. No? Karena tuh apa? Tuh anak sakit, muntah-muntah darah, makang muntah darah. No? Tuhan so buktikan Pak Jemaat Shalom. Pastori, Tuhan berkati. Tuhan juga akan membuktikan itu bagi saudara-saudara. Asal saudara-saudara percaya kepadanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Amin. Pada saat ini kita akan mengutus untuk paduan suara wanita kaum ibu yang akan mengikuti kegiatan di Hapsa Wanita Kaum Ibu di Modoinding. Dan juga kita akan mengutus yang akan mengikuti baca Mazmur. Firman Tuhan mengingatkan, percayalah kepada Tuhan. Curahkanlah segenap isi hatimu kepadanya. Jika kamu percaya, kamu akan mengalami mujizat itu. Karena itu pada saat ini kami bertanya kepada wanita kaum ibu, siapkah engkau untuk diutus mengikuti paduan suara wanita kaum ibu Sinode Gemim dan lomba Mazmur kegiatan wanita kaum ibu Sinode Gemim? Apakah jawabmu? Kita berdoa. Bapa, inilah wanita kaum ibu yang terpanggil menyatakan kesaksian lewat pujian paduan suara wanita kaum ibu sesinode Gemim, bahkan juga lewat lomba baca Mazmur wanita kaum ibu Sinode Gemim. Engkau mengenal mereka, perjuangan mereka, proses latihan mereka, pemberian diri mereka dari waktu ke waktu. Kini mereka bermohon Engkau memberkati mereka supaya mereka layak untuk menjadi alat kesaksian bagi semua jemaat. Karena pujian mereka penuh iman, pujian mereka mengandung percaya kepada Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sesehat-sehat pada orang semua. Tuhan bentuk kebersamaan mereka. Tuhan bangun kepercayaan diri mereka. Terlebih keyakinan mereka kepada Tuhan. Menyertai mereka saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Hallelujah,
memberkati para pelayan khusus, telah memberkati ketua panitia dan panitia pembangunan, telah memberkati jemaat, dan telah memberkati para donatur, kolom-kolom, sehingga semua tergerak hati menopang pembangunan. Allah lah yang telah bekerja. Terima kasih. Dan kami semua berdoa, biarlah pastori ini akan menjadi rumah doa bagi hamba Tuhan, sehingga jamaat didoakan dari rumah doa ini, dan jamaat senantiasa didampingi dari rumah doa ini. Berkati pendeta yang akan menempatinya, dan Tuhan kuduskan akan rumah pastori ini, supaya di dalam nama Yesus siapa yang menempatinya merasakan bahagia. Berkatilah dan balas berkat bagi semua orang yang telah bekerja keras, lebih khusus panitia pembangunan, ketua panitia, sampai kepada seluruh anggota. Berikan kami pada hari ini makanan kami sekalian, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan kalian cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas kesempatan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati, puji Tuhan. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang saat ini menjadi Kadim, yang terhormat dan terkasih Bapak Pendeta Dr. Adolf Katukwenas MTH bersama dengan Ibu. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Mapanget 1 Bapak Pendeta James Yokom, dengan seluruh Badan Pekerja Majelis Wilayah yang hadir. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Paniki Atas yang terkasih Ibu Pendeta Tinake Gumogar Maliangkai MTH bersama dengan seluruh pendeta, pelayan khusus, perangkat pelayanan yang boleh hadir pada saat ini, Ketua Panitia Pembangunan bersama dengan seluruh tim pembangunan pastori yang hadir. Yang saya hormati juga Hukum Tua Paniki Atas Bapak Karel, Ibu, seluruh jemaat undangan hadirin yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang semuanya saya hormati. Tentunya pertama-tama menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena hari ini torang semua masih dalam penyertaan Tuhan, ada kekuatan, ada kesehatan, ada nafas kehidupan sehingga boleh hadir di gereja ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menyampaikan banyak selamat kepada seluruh jemaat Gemim Shalom Paniki Atas, Ibu Pendeta, karena boleh diresmikannya Pastori 1 ini. Ini adalah berkat Tuhan, banyak berkat yang diterima oleh jemaat dan gereja pada saat ini. Apalagi tadi sudah ada janji iman dari Pak Oli Dondo Kambe itu untuk membantu juga. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan bagi jemaat di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya momentum peresmian pastori yang saat ini torang ikuti bersama-sama tentunya memiliki kaitan erat dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang torang baru rayakan bersama. Karena apa? Karena lewat kebangkitan Tuhan Yesus, torang sebagai umat percaya ada kemenangan, ada harapan baru, ada semangat baru dalam pelayanan kepada Tuhan. Begitu juga dengan peresmian pastori. Lewat peresmian pastori ini ada rumah tempat tinggal yang baru bagi Ibu Pendeta. Tentunya ini juga menjadi semangat bagi jemaat Shalom Paniki Atas, menjadi semangat bagi Ibu Pendeta dan seluruh pendeta-pendeta yang hadir untuk pelayanan kepada Tuhan. Sehingga ini titipan kami sebagai pemerintah, jemaat harus terus bersatu, karena kebersamaan adalah kekuatan untuk tetap bersatu membangun
program-program yang torang telah rencanakan ke depan hari tentunya. Untuk itu sekali lagi banyak selamat kepada seluruh jemaat Gemim Shalom Paniki Atas. Kiranya tetap jaga kebersamaan, jaga keamanan ketertiban, baku-baku baik, tetap dukung program-program pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara, di Kecamatan Talawan, terlebih khusus yang ada di Desa Paniki Atas. Tuhan memberkati kita sekalian. Somahe kai kehage san siote pan pate san pate pate pakatiti tumaha pakanando mangana pakatuan wo pakalawiran. Laksanakan tugas pelayanan Tuhan Yesus dengan tulus hati. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan. Tetaplah bersyukur sehingga kehidupan ini terus berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah semua itu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih